warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan semua berada dalam sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembuatan perangkat penilaian akhir semester atau PAS. Seperti kita ketahui bahwa perangkat penilaian akhir semester itu terdiri dari kisi-kisi soal, kunci jawaban, pedoman persekoran, analisis butir soal, program pengayaan dan remedial, kemudian analisis tindak lanjut, daya serap siswa, dan grafik daya serap. Rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan menitik beratkan kepada pembuatan analisis butir soal. Untuk itu kita mari perhatikan hasil jawaban siswa pada spreadsheet yang telah didownload dari Google Formulir. Rekan-rekan semua, ini adalah jawaban siswa yang hasil downloadan dari spreadsheet. Lalu kita buatkan di sini nomor soal sehubungan soalnya ada 30, maka dibuatkan 1 sampai 30. Lalu dibuatkan kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini kita ambil dari Google Formulirnya. Lalu kita kembali atau kita buka Google Formulirnya. Nah, seperti ini. Untuk Google Formulirnya sudah kita ketahui bahwa kita lihat kunci jawaban yang berada pada Google Formulir yang mana. Misal kita klik kunci jawabannya, lalu ternyata jawabannya adalah di baris pertama, yaitu negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3 untuk soal nomor 1. Lalu kita lihat di Google Formulir, nah negatif 3, maka ini kalau dibuka, nah ini kalau diperlebar, nah ini berarti ini jawabannya. Nah berarti jawabannya adalah negatif 3, negatif 3, maka tinggal kita copy, pastekan ke atas. Sebenarnya seperti itu. Nah, dipastekan ke atas. Nah, kemudian kita juga berlanjut ke nomor 2. Nomor 2, kita cek di Google Formulir. Kita lihat Google Formulirnya nomor 2. Nomor 2, ini nomor 2, kemudian kita cek kunci jawaban yang mana. Nah, jawabannya adalah di baris kedua, yaitu akar 4. Lalu kita buka lagi ke spreadsheet hasil jawaban siswa, yaitu akar 4. Akar 4 ini, maka kita ambil, kopikan, lalu pastekan ke nomor soal 2. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, kemudian ini ada untuk kunci jawaban nomor 3, ada opsi 3. Nah, kita lihat karena opsi 3 ini berbentuk image atau gambar, maka kita lihat Google Formulirnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini soalnya nomor 3, lalu ini ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Karena jawabannya berbentuk gambar, kita cek kunci jawabannya adalah di opsi 3. Maka kita pilih untuk jawabannya di opsi 3. Google Formulirnya di opsi 3. Ini opsi 3, di copy pastekan ke soal nomor 3. Nah, ini untuk pembuatan kunci jawaban seterusnya seperti itu sampai 30 soal. Setelah seperti itu, setelah selesai sampai 30 soal, lalu dibuatkan kunci jawaban, mari kita lihat ke sheet berikutnya atau ke file berikutnya. Nah, ini file berikutnya. Teman-teman, kita perhatikan, kita akan membuat pertama sama nomor soal 1 sampai 30. Lalu bobot soal 1 sampai 20, bobotnya 3. Maka 20 kali 3 adalah 60. Kemudian untuk nomor 21 sampai 30, bobot soalnya 4. Jadi berarti 10 soal kali 4 adalah 40. 60 ditambah 40 adalah idealnya 100. Nah, rekan-rekan semua, kita sekarang akan membuat fungsi if. Fungsi if yang ada di sini kita perhatikan.
fungsi if. Nah, fungsi if ini adalah nomor 1. If jika F8 kita lihat. Nah, kita perhatikan ini fungsi if-nya rumusnya. Jika F8 ini kita di nomor 1. F ini F-nya urutan ke-8 sama dengan F6 sama dengan jika jawaban siswa sama dengan kunci jawaban, maka nilainya 3 dan jika tidak sama maka nilainya 0. Nah, itu untuk fungsi if-nya. Kemudian kalau udah begitu kita enter. Lalu kalau udah enter bisa kita langsung disorot. Nah, sorot terus sampai ke 30. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita posisikan lagi ke nomor 21. Nah, 21 juga sama fungsi if-nya, tapi ini bobotnya 3 berhubung 21 sampai 30 itu bobotnya 4, maka kita ganti 4. Tinggal klik oke. 21 4. Nah, ini maka kita tinggal sorot lagi sampai ke 30. Nah, begitu. Nah, ini hasil jawaban siswa. Nah, berarti lalu kita sum atau kita jumlahkan. Ini seperti ini. Maka jawaban siswa ini perolehannya adalah seperti yang ada tertera di sini semua. Nah, itu. Kalau udah seperti ini kita lanjut ke file berikutnya. Kemudian kalau misalkan jawabannya manual, manual kita kunci jawabannya, tiap anak kita input jawabannya seperti ini, sama kayak tadi. Kemudian model if-nya sama rumus if seperti tadi. Nah, kita lanjutkan ke data 1. Nah, teman-teman semua, data 1 ini adalah perolehan jawaban dari GF yang tadi yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini kita pindahkan ke data 1. Data 1 seperti ini. Jawabannya udah diinput. Lalu kita copy data 1-nya ke data 2. Data 1-nya kita copy ke data 2, pindahkan. Ini sekalipun sudah ada tapi kita copy. Nah, dari copy, sekarang kita akan membuat ranking. Untuk membuat ranking ini menggunakan filter atau sort filter. Kita blok dulu dari atas sampai ke bawah. Setelah di blok sampai semuanya masuk, jumlah siswa 32. Lalu kita pilih filter. Filter yang kita pilih adalah custom sort. Nah, custom sort. Kemudian yang mana menjadi patokannya adalah maksud dari ranking ini kita mau mencari jumlah nilai tertinggi. Maka kalau jumlah nilai tertinggi adalah patokannya adalah jawaban siswa yang berada di kolom AG. Maka kita berada di kolom AG. Kemudian yang di sortnya adalah value isinya. Kemudian dari mana? Dari yang terbesar langsung ke yang terkecil. Yaitu dari nilai yang terbesar kita urutkan ke yang terkecil, lalu oke. Nah, setelah berubah, nah ini jadi nomor urut siswanya berubah. Kemudian ini posisi siswanya berdasarkan nilai terbesar. Jadi nilai terbesarnya adalah 69. Setelah itu kita kopikan datanya ke data 3. Data 3 kita kopikan, pindahkan ke data 3. Ke data 3. Nah, setelah itu lalu kita buat ranking. Nah, ini adalah untuk ranking 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kita sort supaya cepat.
kita data rankingnya. Nah, kalau sudah dibuatkan ranking, lalu kita akan pindahkan ke data 4. Ke data 4, data 3-nya kita kopikan terlebih dahulu. Data 3-nya kopikan terlebih dahulu. Kopikan, lalu pindah ke data 4. Ke data 4, kopikan. Ini rankingnya. Udah dikopikan, lalu kita beri warna yang batas atas atau 10 nilai yang terbesar. Kita beri warna 10, kemudian beri warna juga 10 nilai dari terakhir, dari yang paling kecil nilainya. Sudah diberi warna, lalu kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya, setelah dimasukkan lalu dijumlahkan sama ini juga pakai dijumlahkan nilainya ya. Sesudah dijumlahkan data 5, lalu kita lanjut ke anabunya. Jadi dari data 5 lalu kita kopikan jumlah perolehan angkanya, kita kopikan sampai ke sini, copy, lalu ke sheet anabu, simpan. Ini adalah batas atas atau BA. Di data 5 posisi datanya adalah horizontal. Lalu di anabu posisi datanya ke bawah. Maka kita klik lalu pilih paste spesial, kemudian pilih value, lalu pilih transpose. Yang asalnya horizontal datanya maka akan vertikal ke bawah, lalu kita okekan. Oke, kemudian kita simpan di batas bawah, lalu kembali ke data 5. Jumlah batas bawah, nilainya ini kita kopikan, lalu copy ya, pindahkan ke anabu, analisis butir soalnya, lalu klik kanan, lalu pilih value, pilih transpose, lalu oke. Nah, berarti datanya sudah masuk ke sini, Nah, kemudian ini batas atas dikurangi batas bawah, tidak perlu diisi, ini akan otomatis seperti ini. Kemudian batas atas ditambah batas bawah, ini tidak perlu diisi, sudah otomatis. Kemudian kita banyaknya soal kita ini bisa oleh kita diisi, diketik. Nah, rekan-rekan semua, hasil dari analisis butir soal ini adalah kesimpulannya di sini. Nomor 1, ternyata soalnya perlu direvisi. Nomor 2, dipakai, ada yang dibuang dan dipakai. Nah, begini hasilnya. Demikian rekan-rekan semua yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.